Oke, baik teman-teman media, kita punya waktu kurang lebih 7 menit ya teman-teman, tidak lebih. Kita fokuskan pertanyaannya berkaitan dengan film Pintu-Pintu Surga. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan personal saya terpaksa harus cut. Jadi semuanya mohon dibantu untuk pertanyaannya khusus tentang film Pintu-Pintu Surga. Silahkan teman-teman dimulai. Masna mulai. Oke, Arya, ceritain dong gimana akhirnya kamu bisa menerima tawaran untuk main di film itu. Ya, yang pertama Mas Dwi pasti cerita ke saya, karena memang sudah lama tidak bekerja bareng sama Mas Dwi, dan ya pingin bertemu dengan sosok Arman seperti apa, karena kan saya selalu bilang dulu almarhum Om Adi Kurdi itu menyampaikan ke abang saya Teguh Rifdikana, dan itu disampaikan ke saya. Aktor itu tumbuh dengan berproses, jadi nikmati prosesnya, itu yang selalu saya lakukan. Saya sangat menikmati, dan dalam pencarian karakter Arman itu juga saya sangat menikmati, karena dari situlah saya belajar untuk menemukan manusia baru dengan karakter yang baru. Jadi saya putuskan untuk oke, yuk kita jalan bareng. Observasinya seperti apa sih menerima tantangan ada dua perempuan dalam hidup? Kayak gitu, apa observasi? Iya. Sebenarnya nggak terlalu banyak observasi ya, gitu loh. Saya lebih apa ya? Ya pastinya kalau yang pertama saya lakukan, saya kan buka sejarah tokohnya dulu gitu. Saya cari background karakternya dulu begitu. Terus saya cari meng-create itu bareng sama Mbak Adis juga. Dulu seperti apa sama Latifah, berapa lama pacaran sama Latifah, kenal di mana, begitu. Selesainya seperti apa, terus bagaimana mengenal Widya, terus bisa jatuh cinta dan menikah dengan Widya, seperti itu. Jadi ya bareng-bareng sih waktu itu nge-create itu semua. Ya kalau film ini box office mungkin tawaran seperti ini bahkan banyak lagi. Jadi the next wedding juga siap juga nggak sih? Waduh, saya siap menghilang. siap menghilang. Tergantung ya. Tergantung. Kalau mirip-mirip sih pasti saya tolak ya. Karena saya mencoba untuk bertemu dengan manusia baru kan. Ya. Jadi ya sama seperti dulu ketika saya lagi mau menjadi A gitu, terus tiba-tiba mungkin booming, ditawarkan, ya nih kita pengen ada buat film ini tapi pengen karakternya seperti ini. Oh maaf, itu pasti udah langsung ya Bapak mendingan nonton yang kemarin aja daripada saya harus hadir dengan tokoh yang sama begitu kan. Jadi ya kalau misalkan hadir tawaran akan banyaknya seperti ini, saya masih belum tahu ya. Tapi yang pastinya kalau memang mirip manusianya sih kemungkinan saya tidak akan ambil. Tapi kan kalau cerita itu beda lagi ya. Kalau cerita kan banyak begitu kan. Balik lagi manusianya yang nanti ditawarkan seperti apa. Kalau saya sih seperti itu. Tadi saya masing-masing soal itu tadi sempat disinggung nyari soal poligamia. Oh ini coba Ibu. Aduh, itu mah pilihan masing-masing. Aku tidak ada di tempat dan posisi untuk bisa memberi komentar tentang itu. Ini kan ceritanya sepertinya menggantung nih Mas. Ini apakah mungkin nanti akan ada sequel berikutnya di mana mungkin ada semacam penyesalan dari Latifah sendiri untuk ketiga tadi? Enggak sih, ini satu aja. Cukup satu aja. Arya, Kan udah diakhiri sama Latifah. Tadi saya penasaran dengan Mas Dwi, katanya sempat ada diskusi berdua dengan Arya sebelum akhirnya Arya mau bermain gitu. Seperti apa sih diskusinya, dan mungkin apa sih sebenarnya poin apa yang akhirnya benar gue mau gitu. Nggak cuma karena sebelumnya pernah kerja bareng ya. Ya sebenarnya ngobrolnya lebih dari situ sih awalnya sih. Lebih ke kopdar ya. Lebih ke kopdar karena memang dengan kesibukannya Mas Dwi, saya juga ada kesibukan. Bertemu waktu itu di kantor Bongs ya? Iya benar, di kantor saya ketemu, ya kita ngobrol panjang lebar dulu gimana apa, sekarang lagi apa, begitu sampailah menceritakan tentang kurang lebihnya global sinopsis ceritanya tentang pintu-pintu surga. Menurut saya menarik, balik lagi ya, ini sudut pandang dari orang ketiga. Itu menarik buat saya. Itu menarik juga, dan ya tadi saya bilang juga,
saya pingin ketemu dengan sosok si Arman ini seperti apa ya gitu loh, gitu manusianya tuh kayak gimana ya. Terus apalagi saya tuh sebenarnya yang sangat tertarik selain orang ketiga, saya pengen ketemu Widya. Halo. Saya mau ketemu Widya kalau saya. Widya ini perempuannya luar biasa ya. Jadi iya menarik untuk dilakukan kerjasama bareng dan apa namanya ya, berdiskusi bareng, bertukar pikiran bareng gitu. Ketemu teman-teman dan pastinya kalau saya dikelilingi orang-orang hebat, makanya ya saya banyak belajar dari mereka. Gimana akhirnya ketemu sama Gimana sih bisa mereka dibilang menangis buat mendalami peran ini kan? Nah ini jadi salah satu tantangan terbesar kamu nggak sih untuk memerankan karakter ini tuh kan? Iya, tantangan yang lumayan berat buat aku karena emang kisah pintu-pintu surga ini aku nggak bisa cerita banyak, tapi aku ada di dekat itu. Aku merasakan di dekat itu gitu. bukan akunya ya, Kan cuma nepuk doang. tapi aku izin aku dari konde.co izin. Belum selesai. apa ya tadi? Aku ada di dekat situ. Aku ada di dekat situ. Aku ada di dekat situ. Maksudnya aku menyaksikan dan aku pernah menanyakan ke istri kedua, istri ketiga. Itu aku pernah menanyakan gimana rasanya. Kalian pernah sakit hati nggak sih? Gitu. Dan mereka bilang setiap hari mereka akan ada rasa cemburu di saat tiba-tiba yang istri keduanya tiba-tiba pagi-pagi rambutnya basah, itu sakit hati. Iya. Oh, Iya. aku ingat kamu pernah cerita itu. Iya. Aku ingat kamu pernah cerita itu. Iya. Aku ingat. Makanya aku apa ya tadi ya? Tadi itu sebenarnya kayak bercanda, makanya oke. Aku pernah. Iya, Tapi benar. aku mau ceritain kan jangan. Iya, benar. Tapi aku tahu rasanya jadi kita semua itu seperti apa, jadi Arman seperti apa, dan yang posisi itu yang aku cerita itu sama, yang posisi jadi Arman itu mau menikahkan istrinya itu yang kedua ya, yang kedua itu bukan karena rasa nafsu atau apa, bukan, tapi karena rasa kasihan, karena kasihan ingin menolong seorang janda. Jadi aku tahu rasanya kayak gimana, tapi untuk menjadi Latifah karena aku nggak ada di posisi itu, aku benar-benar cari tahu banget seperti apa. Menjadi ibu dengan anak Down syndrome mungkin pendekatannya atau risetnya seperti apa? Wah, itu berat, tidak gampang. Jadi aku sangat salut sama ibu-ibu di luar sana, mau itu punya anak yang spesial atau tidak, ibu-ibu itu wah luar biasa. Aku dibantuin sama Mbak Adis. Dan dikasih lihat juga video-video dari anaknya Mas Dwi, dan dikasih Datang tahu juga waktu pas reading. iya sempat datang Si siapa namanya? Dewa. Dan aku dikasih tahu juga cara ngobrolnya itu nggak kayak ke anak yang mudah mengerti, yang normal gitu. Jadi benar-benar kita harus kasih tahu itu nggak boleh lebih dari 2 kata atau 3 kata supaya dia ngerti gitu. Kayak misalnya aku bilang, Bunda pergi ya, Bunda pergi gitu. Jadi dia keserap, oh Bunda pergi gitu. Itu aku banyak belajar dan menahan rasa emosi sedih ya, itu nggak gampang. Karena aku sering banget kayak udah nangis, kata Mbak Adis, Latifah sabar, Latifah nggak kayak gitu, Latifah kuat, oke, hapus, take lagi gitu. Enggak tau ya, jujur tadi aku pas nonton tuh aku kelihatan banyak nahan rasa gitu. Aku ya, nggak tahu loh kalian. Berasa nggak tuh? Taunya aku doang yang berasa. Aku pede gitu. Karena gimana akhirnya bisa ketemu dengan Widya yang pasangannya dengan Agla di Agla. Kenapa? Dipasangkan dengan Agla gimana rasanya? Kan akhirnya ketemu nih Widya. Luar biasa dia mah. Hebat Agla ini. Pertama sih dahsyat. Hebat mah Agla. Jadi apa namanya, banyak membantu lah ya, diskusi terus sih. Jadi sebelum take, apalagi Mbak Adi sendiri memang konsennya tuh ya
saya harus akui gitu kan, beberapa director itu mungkin concern dengan bagaimana estetika gambarnya, bagaimana ini apa bla 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 bla. Tapi Mbak Adis itu banyak concern dengan semuanya, gitu, termasuk ke aktor-aktornya gitu kan. Dan itu harus sangat diapresiasi, sangat peduli, sangat peduli sekali gitu. Jadi enak, diskusinya enak, di set enak gitu, sebelum melakukan adegan enak gitu. Dan ya palingan ya karena kita syutingnya di bulan puasa, jadi mungkin lumayan ya ada noise suara lah gitu loh. Itu sih yang kadang ngakalin sama hujan. Jadi adegan yang berantem sama Widya tadi tuh, Widya sudah kambil semua, sayanya utang. Karena hujan. Emosinya tuh jadi stop di situ karena hujan terus, suaranya nggak masuk gitu. Mbak Adi sendiri maunya nggak ada dubbing karena takutnya emosi rasanya berbeda. Akhirnya dia bilang, ya kalau dihutangin boleh nggak, soalnya ini kayaknya agak berat nih. Terus belum lagi nanti cahaya sudah mulai maghrib gitu kan, berbeda tuh nanti tune-nya. Oh ya udah gitu, dan akhirnya kita dapat di Enggak ya udah, kamu bete waktu itu. Iya. Kenapa harus dubbing? Bete secara yang ya Allah, cuman ya ujung-ujung kan ya udah, hujan memang Allah yang ngatur kan, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Kalau Tapi untungnya dikasih kesempatan kita bisa take lagi. iya, kan? kita bisa take Hujannya lagi. akhirnya berhenti. Semesta memudahkan. Betul. Sama juga yang tadi di mobil sama Latifah yang di pinggir, yang depan mobil itu juga sama. Saya yang utang gara-gara hujan juga. Oh iya. Sama D 15. Iya bener, dan itu iya bener, D berapa itu? D15. Itu D1 ya? D1 ketemu ke D15. Wah bener-bener tuh di paling terakhir tuh ininya ngambil adegan. Jadi memang aduh harus ngingetin lagi kemarin rasanya gimana ya. Terus harus manggil Susan yang cuma adegan itu, sorry ya. Jadi harus mancing soalnya kadang ya karena sudah lewat kan, jadi harus ingat lagi kemarin emosi di mana ya, ininya ya gitu. Itu berarti salah satu tantangannya dong, Mas. Tantangan banget. Oke, baik, terima kasih banyak teman-teman media. Saya tahu teman-teman akan ada press con berikutnya. Thank you for coming today. Terima kasih banyak.